Oke, baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul ya, teman-teman mahasiswa dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan tahun 2022, untuk acara sosialisasi SKPI ya, atau surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya nanti akan kita dapatkan di yaumil mahsyar kelak. Gitu. Ini yang saya hormati ya, pada hari ini selaku wakil dekan bidang keagamaan, kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Andus Ahmad Thohirin MA PhD, yang juga pada siang hari ini akan menjelaskan atau memberikan pemaparan sosialisasi tentang SKPI yang sangat penting nanti untuk mahasiswa di FBUI agar mengetahui bagaimana apa itu SKPI, bagaimana cara mendapatkannya, dan apa manfaatnya bagi teman-teman untuk kebutuhan kuliah dan lulus kuliah nanti, kan begitu. Yang saya hormati juga di sini mungkin ada Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi dari Fakultas Bisnis Ekonomika WI, dan panitia juga yang sudah bekerja secara maksimal untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini. Dan yang saya sayangi dan banggakan pastinya teman-teman atau adik-adik ini ya, adik-adik mahasiswa seluruh program studi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI. Ya, untuk itu pada siang hari ini kita awali acara sosialisasi SKP ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pada sosialisasi ini nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Thohirin PhD ya, bagaimana mengenai atau kaitannya tentang surat keterangan pendamping ijazah ini gitu ya. Kemudian apa yang memang harus disiapkan oleh mahasiswa. Jadi saya harap mahasiswa ini on kamera dulu dong gitu ya, supaya kelihatan nih, dari tadi nggak kelihatan ini mahasiswanya ini benar-benar ada di Zoom atau tidak nih. Ayo silakan teman-teman. Ini Bapak Wakil Dekan loh nanti yang berbicara. Di kameranya dihidupkan atau on cam ya. Semuanya tidak apa-apa lagi di rumah atau lagi di mana gitu, tapi bisa supaya tidak hanya saya dan Pak Thohirin yang kelihatan wajahnya kan gitu. Ya. Ya. Oke, baik ya. Selanjutnya untuk sosialisasi langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ahmad Thohirin PhD. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak. Enggak, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilma wa zidni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kaprodi dan Sekprodi di Liman FBE UI, yang saya hormati rekan-rekan panitia yang menyiapkan acara ini dengan baik,
Terima kasih untuk itu. Yang saya banggakan anak-anak dan rekan-rekan mahasiswa baru FBE UI tahun 2022. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang pertama, mari kita sama-sama bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita sama-sama bisa mengikuti acara sosialisasi SKPI pada siang hari ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti penjelasannya bisa lancar dan bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada para mahasiswa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para ahli keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita akan tergolong sebagai orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir nanti. Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini sehingga bisa berlangsung pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti penyampaiannya bisa berlangsung dengan efektif dan bisa sampai kepada mahasiswa dengan pemahaman yang seperti yang kita harapkan. Jadi perkenankan saya izin untuk share screen terlebih dahulu tentang apa itu SKPI dan tetek bengeknya gitu ya. Dan apa belum Pak Rizky? Sudah Pak, sudah. Oke. Oke, jadi ini sosialisasi tentang SKPI. Saya selaku wakil dekan di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan alumni ya, punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah yang mesti dimiliki oleh seluruh mahasiswa UI ya, nanti ketika lulus. Jadi bukan hanya ijazah tapi juga ada SKPI-nya. Nah, apa-apa saja SKPI, isi dari SKPI, nah ini yang kita coba jelaskan nanti. Mudah-mudahan mahasiswa bisa mudah memahaminya. Baik, kita mulai saja. Apa yang disebut dengan SKPI ini? Definisi dari SKPI yang pertama di situ. SKPI ada kepanjangannya surat keterangan pendamping ijazah ya. Itu intinya adalah surat pernyataan resmi yang diterbitkan oleh dekan, jadi tanda tangannya dekannya, yang berisi informasi tentang capaian pembelajaran dan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi bergelar. Jadi kalian semua ini ada berapa prodi ya? Ada 3 atau 6 prodi ya, 3 prodi sarjana reguler dan 3 prodi sarjana terapan. Yang terapan kan ikut ya Pak Rizky ini ya? Oke, betul Pak, ikut juga. Jadi ada 6 prodi. Jadi semuanya nanti alumni-alumni dari 6 prodi ini punya dua sertifikat. Satunya adalah ijazah, satunya adalah SKPI di sini. Ya, jadi, nah dalam hal ini terkait dengan SKPI ini, mahasiswa wajib mengumpulkan 50 SKP, satuan kerja satuan apa katanya? Kredit partisipasi. Ya. Kalau yang kalian ikuti di perguruan adalah satuan kredit semester SKS. Yang kalian kalau lulus itu dapat sekitar 140-an SKS ya, untuk S1. Nah, yang ini SKP cukup 50 saja. Yang wajib itu 50 SKP dari aktivitas kemahasiswaan wajib dan 10 SKP dari aktivitas kemahasiswaan yang pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya mahasiswa. Jadi totalnya adalah ada 60 SKP. Jadi hanya 60, kalau SKS itu 140-an ya. Jadi ini secara mendasar pengertian dari SKPI. Sekali lagi, surat pernyataan resmi yang diterbitkan oleh dekan yang berisi informasi tentang capaian pembelajaran dan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi yang bergelar. Yang manajemen, sarjana manajemen, yang akuntansi, sarjana akuntansi, yang ekonomi, sarjana ekonomi, yang terapan, sarjana terapan sesuai dengan bidangnya. Oke, nah sekarang kita lihat yang aktivitas kemahasiswaan yang wajib tadi apa? Di jenjang S1 ini. Mestinya mengcover juga S2, S3, tapi yang paling pokok di sini yang S1. Jadi ada sejumlah kegiatan yang masuk dalam kriteria aktivitas kemahasiswaan yang wajib ini dengan satuan kredit partisipasinya juga sudah diperhitungkan di sini. Pertama adalah
PNDI, pendalaman nilai dasar Islam, Ondi dan kawan-kawan itu. SKP-nya 20 ya. Saya kira yang masih baru sekarang katanya sudah dapat ini ya. Sedang proses paling tidak. Ada yang sedang ta'aruf taklim ya. Itu PNDI ada 20 SKP. Yang kedua yaitu PDQ, pengembangan diri Qur'ani. Juga SKP-nya 20. Dan yang ketiga pelatihan pengembangan diri. PPD ada 5 SKP, serta yang terakhir pelatihan kepemimpinan dan dakwah. Juga ada 5 SKP. Jadi total dari 4 aktivitas ini berjumlah SKP-nya adalah 50. Ini yang wajib. Pelaksananya biasanya adalah dipunggawani oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam di UI ya. Jadi di fakultas kita memonitor, ya, mendampingi pelaksanaan ini. Jadi sekali lagi ini 50 SKP yang wajib adalah ada 4 komponen. Aktivitas PNDI atau pendalaman nilai dasar Islam sebanyak 20 SKS. Yang kedua pengembangan diri Qur'ani atau PDQ 20 SKP. Yang ketiga pelatihan pengembangan diri 5 SKP dan yang keempat pelatihan kepemimpinan dan dakwah atau PKD juga 5 SKP. Totalnya sudah 50 SKP. Satuan kredit partisipasi. Sekali lagi itu yang wajib ya. Nah, kemudian yang berikutnya aktivitas kemahasiswaan yang sifatnya pilihan, elektif, ada 10 SKP. Nah ini bisa banyak aktivitas, ini salah satu sejumlah yang masuk di sini ada 8 aktivitas kemahasiswaan, yaitu ada sertifikat keahlian sesuai bidang keilmuan. Ya. SKP-nya ini dilihat kandungan kegiatannya seperti apa nanti akan dilihat. Yang kedua, mengikuti pelatihan bahasa asing, kursus TOEFL atau kursus IELTS itu bisa masuk nanti. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi pengurus organisasi intrakampus, jadi aktivis di lembaga kemahasiswaan misalnya, itu bisa. Kemudian yang keempat, mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang keilmuannya, yang manajemen misalnya tentang manajemen keuangan dan seterusnya, akuntansi tentang apa ya, auditing misalnya atau laporan, pembuatan laporan dan seterusnya. Yang kelima atau yang ekonomi ya, kalau ekonomi apa ya? Ya tentang analisis kuantitatif misalnya untuk metode penelitian misalnya. Dan yang kelima, aktivitas kemahasiswaan yang kelima yang masuk aktivitas kemahasiswaan pilihan adalah terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ini kalau bisa yang diselenggarakan oleh UKM kemahasiswaan sendiri, atau juga mungkin bisa yang fakultas kan juga sering mengadakan, fakultas prodi atau jurusan biasanya juga melibatkan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang terlibat bisa ya, mendapatkan SKP dari aktivitas ini, pengabdian masyarakat. Dan yang keenam, melakukan publikasi ilmiah. Melakukan publikasi ilmiah, artikel-artikel di jurnal ataupun di majalah-majalah ilmiah dan seterusnya, ini masuk, bisa diberikan SKP-nya. Kalau yang tugas akhirnya skripsi biasanya itu kan ada, kalau yang dapat hibah dosen mahasiswa itu biasanya dipublikasikan dalam ke jurnal ataupun ke proceeding misalnya, itu juga bisa masuk. Nanti ada sertifikatnya. Nah, kemudian yang ketujuh, melaksanakan hibah penelitian. Tadi di seluruh prodi ada ya, hibah dosen mahasiswa untuk penulisan tugas akhir biasanya. Ini artinya peluangnya terbuka luas untuk seluruh mahasiswa di masing-masing prodi. Dan yang kedelapan, mengikuti kompetisi bidang penalaran sesuai bidang keilmuan. Sekarang fakultas sedang menyelenggarakan program kreativitas mahasiswa PKM.
masih rekrutmen. Nah, ini juga nanti yang mengikuti itu bisa mendapatkan sertifikat yang ada bobot SKP-nya. Jadi ini 8 aktivitas yang tercover sebagai aktivitas kemahasiswaan yang sifatnya pilihan dengan total bobot SKS-nya adalah 10. Jadi tadi yang wajib 50, jadi total jadi 60. Baik, yang berikutnya untuk dukungan fakultas ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jadi untuk bisa mengikuti tadi, fakultas memfasilitasi dan juga memberikan dukungan dalam bentuk beberapa hal di sini. Yaitu mahasiswa berhak mendapatkan subsidi dana kegiatan sesuai bakat dan minat. Saya kira mahasiswa baru sudah diminta untuk ngisi form ya untuk identifikasi minat dan bakat ya Pak Rizky ya, sudah beredar kan ya. Oke, betul Pak. Sudah selesai belum itu Pak Rizky ya? Pengisiannya kemarin deadline-nya kita perpanjang gitu. Oke, jadi kalau jadi belum kita tolong yang tutup belum mengisi formnya, dibantu segera mengisi ya, karena ini termasuk mapping bakat minat kalian nanti, supaya kita bisa mengarahkan lebih pas, lebih tepat gitu ya. Dan itu penting untuk kami di fakultas maupun di prodi jurusan, supaya kita bisa memberikan bekal yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Jadi tolong betul-betul dibantu mengisi tadi yang mappingnya sedang proses, ini masih diperpanjang. Oke, jadi alhamdulillah kalau di FBE atau di UI secara umum aktivitas yang mengakomodasi kepentingan bakat dan minat mahasiswa itu relatif sangat luas dan bisa tercover, bisa didukung oleh fasilitas dari fakultas. Jadi silakan saja mahasiswa-mahasiswa baru ini aktif dengan passion masing-masing sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, manfaatkan ya. Kuliah di FBE jangan hanya ikut kuliah di kelas saja, tapi di luar itu kalian perlu mencari tambahannya untuk mengasah keterampilan soft skill kalian sesuai dengan passion kalian ya. Alhamdulillah kalau di UI itu aktivitasnya sangat terakomodasi, baik ragamnya maupun jumlahnya. Dan yang kedua, dukungan fakultas sudah dilakukan dalam bentuk mahasiswa mendapatkan reward atas prestasi yang diraih. Kalau ada yang dapat juara apa, nasional maupun internasional, itu adalah insentif penghargaan dari fakultas. Ada juga yang dari universitas. Nanti ada porsinya masing-masing. Sebagai bentuk penghargaan karena kalian sudah berprestasi. Jadi fakultas tidak tutup mata ya atas kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa selama proses belajar mengajarnya. Dan yang ketiga, dukungan fakultas dalam bentuk pendampingan kegiatan. Contohnya sekarang kita sedang PKM tadi. Ada PKM diri oleh tim. Tim masing-masing tim itu bisa saja mendapatkan pendampingan nanti difasilitasi oleh prodi atau fakultas untuk didampingi sehingga hasil kerja timnya jadi diharapkan lebih sesuai dengan standar yang diinginkan. Ini pendampingan kegiatan ini dilakukan oleh fakultas. Kemudian yang keempat, dukungan fakultas ini, tadi contohnya subsidi dana, reward, dan pendampingan, itu bisa diajukan secara online melalui fbeui.id. Jadi ya mungkin tidak sangat besar, tapi sekedar komitmen dukungan dari fakultas akan kegiatan-kegiatan pencapaian prestasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini itu wujud dukungan fakultas seperti itu. Dan pengalaman selama ini banyak yang ini di akhir tahun sudah mau habis, tapi kita upayakan kalau masih ada prestasi ataupun apa ya masih bisa disupport gitu. Mudah-mudahan masih ada dana yang tersedia. Intinya kita menyediakan dukungan itu secara terstruktur. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh aktivitas unggulan untuk tahun 2023 nanti rencananya. Hampir mirip dengan tahun yang lalu ya. Ada penguatan tata kelola pembinaan keagamaan di semua jenjang termasuk di S1. Ya. Ini kita mendukung
program-program yang sudah dirancang oleh UII melalui DPP AI yang terkait dengan pembinaan keagamaan. Di fakultas levelnya mendampingi dan juga menguatkan, termasuk kegiatan di ketakmiran masjid fakultas misalnya. Kemudian yang kedua, penguatan tata kelola dan sinergi dakwah di berbagai unit. Nanti yang mahasiswa bisa aktif ikut partisipasi dakwah di masjid, misalnya di masjid kita, ngisi kultum atau apa, silahkan. Demikian juga seluruh aktivitas akademik yang dosen dan karyawan juga didorong untuk seperti ini, aktif berdakwah di level fakultas. Kemudian yang ketiga, penguatan kapasitas dan peningkatan intensitas dakwah lembaga mahasiswa. Nah, ini barangkali nanti ruangnya terbuka lebar. Di fakultas ada lembaga dakwah kampus ya. Kita punya kalau nggak salah ada Jamaah Al-Muqtasidin, jam. Ya. Di luar takmir ada jam. Silakan yang punya passion itu bisa terlibat aktif di situ. Kemudian ada yang berikutnya, peningkatan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas nasional dan internasional. Nanti sudah setahun atau 2 tahun terakhir kita menggalakkan pelaksanaan ISM, International Student Mobility. Ketika COVID kita melakukannya secara daring. Tapi yang tahun lalu juga kita luring, kita pernah ke Turki ya. Pernah ke Turki. Terus tahun ini ke Malaysia dan Thailand. Nah, nanti yang tahun depan saya kira 2023 tergantung aspirasi mahasiswa mau kemana untuk mendapatkan exposure internasional. Kemudian yang kelima, aktivitas unggulan tahun 2023 adalah pengembangan keunggulan kompetitif mahasiswa yang siap menjadi warga global. At least dimulai dengan pengenalan exposure kepada kampus mitra di luar negeri. Tahun lalu kita ke Turki, ke 3 kampus di Anadolu, di Cile, sama Turki Ankara BHV University. Ada 3 kampus yang kita kunjungi. Alhamdulillah, pulangnya bonusnya dapat kena COVID. Gitu. Alhamdulillah semuanya akhirnya bisa pulih semua. Jadi itu aktivitas unggulan tahun 2023 kira-kira mirip dengan yang 2022. Mungkin intensitas internasional nanti akan semakin dikuatkan. Kerjasama dengan mitra-mitra kampus di luar negeri, mitra-mitra kita. Ini yang unggulan tahun 2002 ini yang sudah terlaksana ini. Tadi sudah saya sebutkan sebagiannya. Peningkatan peran mahasiswa untuk pengembangan reputasi dalam komunitas akademik nasional dan internasional melalui pertukaran pelajar ataupun visiting mungkin visiting, kalau ada visiting lecture ada visiting class ya. Waktu ISM kemarin kita sejumlah mahasiswa ikut kelas reguler yang ikut satu mata kuliah di situ selama 1 sesi gitu ya. Sehingga untuk merasakan nuansa internasional di kampus mitra kita. Kemudian ini pelaksanaan international mobility tadi yang di Turki, dan nanti ini yang tahun lalu sebenarnya. Yang Turki tahun lalu, yang tahun ini Malaysia dan Thailand. Dan pembinaan mahasiswa di semua jenjang untuk mendukung implementasi SKPI dan Merdeka Belajar, termasuk magang. Ini menjadi program yang lagi sangat ramai, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian pelatihan persiapan karir berdasarkan PCPS, ya, bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni di UII, ya, PCPS. Ini tadi ada kaitan tadi ketika yang mahasiswa diminta untuk mengisi borang minat bakat, nanti linknya ke sini ya, ke persiapan karir berbasis PCPS yang dilakukan di PKA nanti. Jadi jangan diabaikan, itu penting untuk kepentingan jangka menengah kalian selama belajar di UI.
Kemudian yang berikutnya penguatan kerjasama dengan jejaring alumni. Kita sudah punya pengurus IKUI itu, yang nasional, yang provinsi, yang kabupaten kota sudah lengkap. Ini tinggal kita mulai akan memanfaatkan eksistensi jaringan alumni kita IKUI ini untuk bisa membantu proses belajar mengajar selama kalian kuliah nanti. Mudah-mudahan jadi lebih banyak manfaatnya terkait dengan misalnya membangun jaringan, kita jadi dapat banyak inspirasi dari alumni-alumni kita yang berhasil di korporasi-korporasi milik pemerintah maupun swasta dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, aktivitas unggulan 2022 adalah melakukan tracer study. Yang hasilnya juga saya kira sudah ada ya Pak Rizky ya, yang 2022 ya. Iya, sudah Pak, sudah. Dengan Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni. Jadi itu secara ringkas tentang penjelasan ringkas tentang SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, yang dasar hukumnya kalau di UI adalah peraturan rektor. Ini jadi sebenarnya saripatinya dari peraturan rektor UI ya. Saya nggak perlu menyampaikan, tapi ada nggak perlu saya jelaskan terlalu detail. Barangkali itu Pak Rizky dan rekan-rekan mahasiswa semua, mudah-mudahan paparan yang ringkas tadi bisa memberikan gambaran secara utuh tentang apa itu SKPI, surat keterangan sertifikat keterangan pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Thohir PhD yang telah memaparkan tadi ya, berkenaan dengan apa itu SKPI dan komponennya adalah SKP tadi atau Satuan Kredit Partisipasi. Nah, jadi tadi teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ada tuh yang wajib itu gitu ya, yang 50 SKP. Maka dari semester 1 Anda ya sudah mengikuti namanya PDQ atau taklim itu ya. Sebelumnya PNDI waktu pendalaman nilai dasar Islam itu saat mau masuk ke semester 1 kemarin ya. Kemudian sekarang sedang berjalan namanya PDQ atau yang sering kita sebut sebagai taklim gitu. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad Thohirin ini ya, supaya karena itu kewajiban bagi teman-teman sekalian, silahkan diikuti dengan baik gitu. Karena banyak dari teman-teman kalian atau kakak tingkat ya yang lebih senior itu nanti sudah di akhir, apalagi dia sudah mau ikut KKN gitu ya, itu baru sibuk ini, ternyata saya masih kurang nih PDQ-nya gitu ya, belum ikut pelatihan pengembangan diri atau PKD gitu ya, PPD gitu ya. Kemudian belum ikut pelatihan kepemimpinan dan dakwah atau PKD. Nah, padahal itu wajib sebagai syarat juga nanti supaya bisa ikut KKN gitu ya. Jadi supaya dari awal nih planning teman-teman mahasiswa dari semester awal kuliah di FBUI ini sudah terencana dengan baik, bahwasannya pentingnya kegiatan-kegiatan tadi yang mana itu sebagai satuan kredit partisipasi yang wajib diikuti oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi jangan mengabaikan, nanti sudah mau di akhir-akhir semester baru sibuk dan bingung ini, akhirnya Anda harus mengulang dan tidak bisa lulus tepat waktu gitu ya teman-teman ya. Ya, silakan saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk kita diskusi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan SKP ini, bisa mengajukan raise hand ya. Jadi nanti bisa langsung bertanya atau bisa juga dengan fitur chat ya. Silakan Anda yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand sekarang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan mahasiswa, ini mahasiswa kok pada diam ini. Mahasiswa itu harus aktif gitu ya, kritis gitu. Silakan, siapa yang mau bertanya boleh raise hand
ya. Nanti bisa unmute dan mengutarakan apa isi pertanyaannya. Nah, ini Rizal. Rizal Fali, silakan Mas Rizal untuk mengutarakan pertanyaannya. Rizal, Nah, Mas Rizal. Fatma atau Rizal dulu ini? Ini Fatma dulu ya. Silakan, Fatma Sari. Saya Fatma Sari, NIM 222141295 FDE. Partner Oke. ya. Ini bagaimana cara kita mendapatkan informasi tentang SKP itu, Pak? Misal ada program SKP lainnya itu, bagaimana cara kita mendapat informasinya tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tampung dulu ya Pak Tauhirin ya. Oke. Yang lain silakan. Terima kasih Fatma. Yang lain? Tadi Rizal jadi bertanya atau tidak? Mas Rizal tadi Raisen. Enggak, Pak. Lupa pertanyaannya, Pak. Wah, kamu tanya aja lupa gimana ini. Oh, ini Muhammad Mahdi, silakan. Mas Mahdi. Tiara juga tanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Mahdi Kolbu Salim, NIM 222142668. Pertanyaan saya ini Pak, untuk SKP ini apakah ada ketentuannya untuk mengikuti organisasi ini dapat berapa SKP gitu? Jika ada, bisakah di-share Pak biar kita semua tahu betul begitu, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mahdi. Kemudian yang ketiga ini sudah ada via chat ya. Tiara. Izin bertanya Pak, saya Tiara Firda Mutahari dari Prodi Bisnis Digital. Apabila kami berpartisipasi di organisasi maupun kegiatan di luar kampus, apakah tetap bisa mendapatkan SKP? Terima kasih Pak. Nah ini sudah ada 3, kita tampung dulu ya teman-teman. Pak Ahmad Thohirin tadi dari Fatma gitu ya. Kemudian Mahdi dan yang ketiga ini dari Tiara, Mbak Tiara. Monggo Pak. Oke. Thohirin. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya nggak terlalu, tapi yang pertama tadi terkait dengan informasi ya. Informasinya Jadi bisa dari 60 dapat SKPI tadi yang 50 kan wajib ya. Artinya Anda perlu cermat mendapatkan informasi pelaksanaannya, khususnya pelaksanaan. Kalau itunya mesti ikut ya. Cuma jangan sampai tadi disampaikan Pak Rizky, sejak awal tolong dirancang. Ya, jangan sampai sudah mau KKN, loh kok aku masih kurang ini ya. Jadi kan terganggu kan. Seringkali kejegat di situ ya. Karena kadang-kadang itu dijadikan syarat untuk bisa KKN adalah sudah lolos, sudah ikut kegiatan-kegiatan yang ada SKPI tadi, terutama yang wajib. Jadi itu tidak susah, itu kegiatan seperti PNDI, kemudian PDGI, PPD, LKD segala macam itu kan memang itu wajib ya. Jadi tidak terlalu repot untuk mencari informasinya, tinggal mencermati penjadwalannya saja pelaksanaan kegiatan itu, dan biasanya akan diinformasikan melalui prodi, dari KKA akan menginformasikan ke masing-masing prodi. Nah, yang agak ini barangkali yang pilihan tadi ada 10 SKP tadi. 10 SKP tadi yang di list saya ada 8 kegiatan tadi, aktivitas yang bisa masuk. Nah, poinnya nanti tolong Pak Rizky bisa bantu menjelaskan, barangkali tergantung pada jenis kegiatannya. Bobot SKP-nya itu tergantung pada jenis kegiatannya, termasuk tadi ketika aktif sebagai apa. Bagi ketua, tentu sebagai ketua barangkali berbeda ketika hanya sebagai peserta biasa gitu, atau ketua umum kegiatan apa gitu ya, dibandingkan dengan misalnya kepala divisi apa, misalnya unit-unit apa gitu. Mungkin itu akan mempengaruhi bobot SKP-nya. Tapi kan itu banyak pilihan ya, jadi tidak harus terutama yang paling bagus sebenarnya yang sesuai dengan passion Anda semua, yang sesuai dengan minat bakat kalian semua itu. Misalnya kalau yang di manajemen ada senang dengan keuangan, ada
ikut kegiatannya kelompok studi pasar modal. Nah, itu kan nanti dapat SKP-nya. Kalau nggak salah ada minimum SKP dari masing-masing aktivitas ya Pak Rizky ya? Iya, ada Pak, ada. Tambahkan penjelasannya Pak Rizky. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi Pak Rizky? Dari Yang ketiga dari Fatma. Fatma sudah terjawab. Oh sudah ya, sudah terjawab. Sudah. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Rizky kalau mau melengkapi. Ya, oke ya teman-teman sekalian, kaitannya dengan berapa bobot-bobotnya itu ada di peraturan universitas ya, peraturan rektor tentang SKP dan aktivitas kemahasiswaan. Ini saya share linknya ya, nanti kalian bisa lihat dan cermati gitu ya, apa saja yang masuk SKP gitu. Jadi ini isi aturannya, saya share screen ya teman-teman ya. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tahun 2019 tentang Satuan Kredit Partisipasi Aktivitas Kemahasiswaan. Nah, nanti kalau ada aturan terbarunya mungkin nanti kita akan infokan. Mungkin ada yang terbaru, tapi sejauh ini tampak, karena ini aturan rektor ya di universitas, jadi nanti kalau misalnya ada aturan terbaru kaitan dengan peraturannya akan kita update ke mahasiswa gitu, ke teman-teman. Jadi kita punya kanal juga untuk informasi-informasi kemahasiswaan FBE itu di Instagram ya. Jadi Instagram @kemahasiswaan FBE UII. Kemudian kaitannya dengan keagamaan yang tadi, yang ini ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Thohirin itu komposisi bobot aktivitas kewajiban wajib ya, yang pendalaman nilai dasar Islam ada di sini teman-teman. Jadi PNDI ya, kemudian pengembangan diri Qur'ani, pelatihan pengembangan diri, dan pelatihan kepemimpinan dakwah itu tadi bobot-bobot SKP-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga mana yang aktivitas wajib mahasiswa program ini profesi ya. Yang pilihan tadi ya, ini komposisi dan bobot aktivitas kemahasiswaan pilihan. Jadi teman-teman nanti bisa cek di aturan ini ya. Sebenarnya semua sudah ada sudah ada kanal informasi ke mahasiswa gitu. Di keagamaan tadi yang kaitan dengan PNDI Anda bisa follow. Saya rekomendasikan ya buat teman-teman itu follow Instagramnya DPPAI namanya. Cari saja di IG atau di Instagram itu @dppai.ui. Kemudian nanti info-info misalnya kapan pendaftarannya, terkait timelinenya kapan gitu, itu biasanya akan diupdate via Instagram, dan pastinya ada juga nanti aturan informasi yang akan dikirimkan oleh DPPAI ke tiap-tiap fakultas, dan kita akan share ke program, ke prodi-prodi gitu ya. Nah, ini contohnya yang pilihan tadi. Jadi berapa SKP itu ada di sini, yang melakukan tugas sebagai khotib, menyampaikan ceramah, menjadi mu'alim. Nah, ini Anda yang kemarin waktu placement testnya atau PTA-nya itu masuk pada kategori lanjut gitu ya. Nah, ini nanti pun kita kemarin baru rapat gitu ya dengan DPPAI, dengan para pimpinan fakultas bidang keagamaan juga, untuk nanti yang lanjut itu bisa menjadi mu'alim juga, begitu kira-kira begitu ya. Nanti aturannya di DPPAI akan digodok lebih lanjut gitu ya Pak Thohirin. Ini kabar informasi yang menarik buat mahasiswa, apalagi yang Anda memang kompetensi baca Quran, mengerti tentang hadis-hadis dan lain sebagainya itu baik gitu ya. Anda nanti bisa jadi mu'alim dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini nanti bisa dibaca lebih lanjut, bobotnya ada di sini ya, 3, 2, 1 gitu ya. Ini ada di sini banyak sekali. Menjadi yang 3 tadi apa Pak Aris, kita coba ditunjukkan yang 3 tadi. Yang 3 misalnya menjadi pengurus organisasi intrakampus, tingkat universitas. Ini 3. Berarti Anda di LEM universitas, di DPM universitas, ini bagian dari sini kira-kira begitu. Kemudian menjadi pengurus organisasi di fakultas, intra fakultas itu 2 SKP gitu ya.
Ini ada semua di aturan ini ya, teman-teman sekalian. Anda bisa cek nanti aturan ini dan secara spesifik Anda bisa baca apa saja yang masuk kepada komponen-komponen wajib dan juga pilihan tadi. Ya. PR-nya nomor Kira-kira berapa itu Pak Rizky? Tolong disampaikan. gimana Pak? Peraturan rektor nomor berapa biar Peraturan Rektor nomor 24 tahun 2019. Itu yang link downloadnya sudah saya share ke chat, fitur chat ya. Itu yang terbaru ya Pak Rizky ya? Nah ini terbarunya nanti saya konfirmasi misalnya. Ada yang 2021 apa ya? Ada ya? Nanti bisa dicek ulang. Ya, nanti bisa kita cek ulang ya teman-teman sekalian. Kaitannya dengan aturan terbarunya gitu. Oke. Ada yang resen lagi tuh? Silakan yang lain teman-teman mahasiswa. Siapa tadi yang resen? Saya tidak baca. Harjuna. Silakan Mas Harjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Maaf, saya Harjuna Jati dengan NIM. Maaf suaranya bisa lebih keras Mas, kurang terdengar. Saya Harjuna Jati dengan NIM 2231207 Ya. Prodi Akuntansi ingin menanyakan Pak, tadi kan Bapak menyinggung tentang mengenai dana kampus untuk bantuan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal itu apa ya Pak? Kayak dari kampus itu mendapatkan misal berapa persen atau mungkin senilai berapa gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan. Dan kemudian boleh nambah pertanyaan nggak Pak? Boleh. Silakan. Yang kedua, pertanyaan kedua itu mengenai tentang apa namanya yang tadi Robert itu untuk bagian yang ada tentang surat keterangan itu. Nah itu surat keterangan itu dari, kan kalau yang misal kayak menjadi relawan kemanusiaan atau mungkin jadi mengembangkan bisnis atau startup itu kan membutuhkan surat keterangan kan Pak. Itu dari mungkin dari perusahaan atau bagian istilahnya bagian yang relawan itu atau dari kampusnya Pak yang surat keterangan itu gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Arjuna. Oke. Ada lagi yang chat ini dari Karisa. Dari akuntansi ingin bertanya untuk 10 SKP pilihan apakah bisa dimulai dari tahun kedua atau harus dari tahun pertama? Dan apakah jika mengikuti suatu kegiatan kemahasiswaan atau apapun yang mendapatkan SKP harus laporan ke FBE atau sudah include saat pendaftaran? Tuh Pak Thohir. Oke, yang pertama tadi terkait dengan dukungan fakultas tadi ya. Intinya setiap kegiatan mahasiswa yang resmi, kegiatan resmi ini buktinya apa? Diajukan ke lembaga eksekutif mahasiswa gitu ya. Ada tanda tangan ketua LEM, ada tanda tangan ketua DPM gitu ya di level atas. Nanti terus ke Wadek KKA. Artinya kalau disetujui oleh Wadek KKA nanti akan dapat bantuan dukungan dana ya besarannya antara 500 sampai 1 juta gitu ya. Karena itu kalau dalam sudut banyak sekali. Jadi ya kita sementara kapasitasnya baru sebatas itu. Belum bisa sangat besar. Artinya setiap kali membuat kegiatan masih harus memikirkan pendanaannya seperti apa. Fakultas sekedar mendampingi dalam jumlah yang ya memang tidak terlalu berat. Tapi saya kira itu sebagai komitmen kami mendukung aktivitas mahasiswa. Jalur itu monggo. Nah ini yang pentingnya ini. Ketika untuk khusus mahasiswa 22 saya kira sejak awal nanti mudah-mudahan kami bisa memberikan data tentang jaringan alumni. Jadi kalau membuat kegiatan apa-apa usahakan bisa melibatkan alumni sehingga bisa dapat support juga dana dari mereka, harapannya di samping juga mungkin narasumber dan lain sebagainya itu dimanfaatkan kalau bisa. Nah selama ini mungkin tergandal karena mereka pada nggak tahu jaringan alumni di mana saja, siapa saja gitu.
Nanti akan kita coba buat database di Badek KKA ya untuk memudahkan itu. Sehingga nanti lebih bisa memberikan peluang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk yang membuka minda lebih luas bahwa alumni itu banyak sekali ya. Kita alumni sudah ada lebih dari 100.000. Ini nanti malam ada pertemuan reuni juga. Besok mau datang ke kampus ada sekitar 150 alumni angkatan tahun 60-an sampai tahun 70-an ya pada mau datang besok. Insyaallah mau kangen dengan kampus. Nah itu contoh. Banyak yang pernah jadi pejabat teras di korporasi BUMN maupun korporasi swasta ya, dan pengalaman mereka kan sangat berharga untuk kita manfaatkan. Dan termasuk nanti kalau kegiatan mahasiswa mendatangkan diskusi tema-tema kontemporer gitu, masalah-masalah terkini, itu bisa mencari narasumber dari alumni yang biasanya kalau mahasiswa menyelenggarakan mereka nggak perlu bayar gitu, malah senang mereka. Nah ini cuma selama ini mungkin link itu database itu belum kita sediakan secara terstruktur. Mudah-mudahan dalam kepengurusan ini nanti bisa kita upayakan karena komunikasi dengan IKUI insya Allah bisa lebih lancar lagi. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Rizky? Yang kedua dari Karisa untuk pilihan Pak, pilihan. Mulai sejak awal ya? Sejak awal. Tapi mungkin kan kalian belum sempat lah kalau sejak semester pertama. Artinya tidak ada halangan, tidak ada batasan. Kalau mau sejak awal silakan. Kalau mau semester 2 ya paling tidak semester 2 sudah mulai ngumpulkan itu ya SKPI yang pilihan utamanya. Karena kalau yang wajib mesti akan dilalui kecuali yang pilihan. Mengabaikan jadwal-jadwal gitu. Jadi tolong timeline dari seluruh aktivitas yang ber-SKPI wajib itu dicermati betul. Jangan sampai terganggu sudah mau KKN, loh kok ternyata saya belum ikut ini, itu, dan seterusnya. Jadi buang waktu lagi nanti. Jadi pentingnya perencanaan perpilihan kalian termasuk juga yang aktivitas SKPI. Saya kira gitu. Ya, jadi makasih Pak Toinen. Jadi intinya teman-teman itu wajib ya, SKP ini SKS-nya tidak ada tapi dia wajib. Artinya wajib itu harus dilaksanakan selama Anda sebagai mahasiswa UI berkewajiban untuk melakukan kegiatan itu. Tadi yang sudah dilakukan mulai dari PNDI, taklim atau PDQ itu sampai nanti PKD gitu ya. Itu silakan Anda ikuti gitu ya. Nanti SKP itu ada kaitannya dengan SKS yang wajib ya, misalnya KKN itu kan ada SKS-nya wajib ya, dan syaratnya adalah harus setelah selesai dan lulus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi, yang wajib SKP-nya tadi atau yang dari DPPAI tadi gitu ya. Kemudian tadi ada yang kelewatan sepertinya tadi ya, surat keterangan itu dapatnya dari mana gitu ya. Misalnya kalau Anda, saya menambahkan Pak Tohilin ini, Anda jadi khotib Jumat gitu ya dari masjidnya Mas, dari tempat yang memanggil Anda, meminta Anda untuk jadi khotib misalnya begitu. Akan ada surat biasa kalau diminta jadi khotib atau jadi penceramah gitu kan, ada surat permohonan jadi penceramah misalnya gitu ya, atau permohonan jadi khotib. Atau misalnya di desa atau di kampung Anda itu tidak ada, ya nanti bisa secara administratif minta ada surat lah gitu, menyusul kan intinya gitu. Tapi memang kemarin sudah melakukan itu gitu. Artinya memang secara bukti surat keterangannya itu ada. Dari mana ya? Dari yang meminta tadi gitu ya. Atau tadi katanya jadi volunteer atau jadi lembaga di lembaga-lembaga volunteer lah gitu ya. Ya dari lembaganya itu yang memberikan surat keterangannya atau SK Anda memang pernah atau sebagai volunteer di situ di lembaga itu. Misalnya begitu ya, Mas Harjuna. Gitu, Mas Arjuna bisa ada ada tanggapan atau feedback mungkin? Baik, sudah Pak. Jelas? Sudah Pak. Halo? Sudah Pak. Sudah jelas ya Mas Arjuna. Oke. Oke, yang lain silakan. Karisa sudah jelas? Ya silakan yang lain teman-teman yang lain jika ada yang mau menanyakan
kita masih ada waktu nih untuk diskusi ya, tanya jawab kaitannya dengan SKPI ini. Oke, sambil nunggu yang lain saya nambah sedikit Pak Rizky. Iya, Pak. Rekan-rekan mahasiswa saya banggakan, jadi konsep SKP ini sebenarnya juga untuk melengkapi, memberikan Anda bekal ya. Jadi konsep dasar pendidikan di UI kan sebenarnya menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin nasional. Jadi kalau kita lihat kiprah di level nasional itu banyak sekali tokoh-tokoh dari UI ya. Utamanya yang sangat menonjol dari Fakultas Hukum. Nama-nama besarnya selalu muncul di media massa. Contoh yang paling Pak Mahfud gitu ya. Tapi sebenarnya ekonomi juga jauh lebih banyak. Cuma nggak terekspos ya. Kita pernah punya Pak Halim Alamsyah itu. Pernah jadi Deputi Gubernur BI, kemudian ke LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Juga sekarang kita punya misalnya Direktur Keuangan di BNI Pusat, itu adalah alumni akuntansi kita. Dan banyak yang lain lagi. Itu tadi barusan saya juga ketemu dengan alumni-alumni yang sudah pensiun. Banyak Pak, kita alumni. Ya, tolong nanti database-nya bisa kita sampaikan ya Pak, untuk jadi database di fakultas supaya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi itu tadi salah satu bentuk proses pendidikan kepemimpinan tadi dengan memperbanyak tadi SKPI tadi yang jumlahnya ada 60 tadi, 50 wajib, 10 pilihan tadi. Jadi bisa dipahami dalam konteks itu. Jadi insya Allah ini yang konteks seperti yang saya kira saya belum tahu ya di kampus-kampus lain ada atau tidak. Kalau umumnya soft skill ya, tapi kita agak spesifik mengarah kepada mencetak pemimpin-pemimpin nasional gitu ya. Mungkin kalau di program-program IP itu punya program khusus yang lebih terasa lagi. Ya. Tapi yang di reguler pun juga tidak kalah intensnya ya untuk memberikan bekal dalam konteks tadi, mencetak pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Ya, kalian bisa cek lah, banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang alumni kita dari FBE juga. Tadi saya sangat akrab dengan alumni angkatan 75 itu pernah jadi atas perdagangan di Konsulat Jenderal RI di Toronto. Saya ketemunya waktu di Montreal waktu saya studi S2. Sampai sekarang komunikasinya bagus sekali. Silaturahminya terjalin terus. Dan beliau sangat concern dengan pengembangan UI. Nah ini contoh, kemarin kebetulan beliau menulis buku dan minta ada yang mengedit dari LPM Ekonomika kita. Nah, kemudian saya carikan orangnya, kemudian langsung disambut teman-teman LPM pada datang ke Jakarta, nginep di apartemennya dia. Jadi itu bukti komitmennya alumni kita itu luar biasa. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang masih aktif belajar di kampus. Itu kalau bisa memanfaatkan seperti itu. Sehingga nanti dapat pengalaman yang jauh lebih lengkap lagi. Dapat banyak inspirasi juga dari pengalaman mereka, baik ketika belajar maupun ketika bekerja di korporasi. Gitu aja tambahnya Pak Rizky. Matur nuwun. Ya, baik Pak Thohirin. Silakan kepada teman-teman ya yang masih mau bertanya, masih saya diperbolehkan ya, silakan. Sudah semua? Berarti tampaknya ini sudah mengerti ya, sudah memahami semua gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi intinya memang dari kenapa kalian mengikuti PDQ atau taklim itu dari semester awal itu nanti adalah kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan gitu ya. Yang mana itu sangat mendukung ya ibaratnya beginilah, kita mahasiswa UI kalau masih baca Quran terbata-bata itu kan nanti ditanya Anda lulusan mana, UI gitu, tapi kok nggak bisa baca Quran, kan lucu juga gitu ya. Tidaknya lulusan UI itu ya bisa baca Quran dengan baik gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau kembali ke daerah masing-masing bisa jadi imam di masjidnya, kan luar biasa begitu. Dan pastinya juga kalian karirnya juga bisa baik kan gitu ya. Nah itu sebagai
sebagai bekal Anda selama Anda kuliah di FBUI ini, itu diberikan suplemen-suplemen kegiatan yang tadi yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Oke, teman-teman silakan ya, kalau tidak ada yang bertanya silakan Anda isi presensi. Oke, ini ada yang bertanya lagi ya. Presensi nanti akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat ya. Karisa tanya lagi tuh Pak. Jika nanti di tengah jalan mau bertanya seputar SKY, kemana kami bisa menghubungi gitu ya Pak. Nah ini Pak Torin, Karisa bertanya lagi ini. Ke Prodi boleh, ke Pak Rizky boleh, ke saya juga boleh. Jalurnya di Ya, bidang KKA, jadi di fakultas. ada itu ya tempatnya teman, Prodi, kaitannya dengan akademik tadi gitu ya. Bisa juga ke unit kemahasiswaan dan kita akan memberikan itu ya informasi Kantornya ada di Gedung Baru lebih kan? lanjut. Ya di GB lantai 1 untuk unit Nanti rencananya kemahasiswaan. pindahkan dulu Pak Rizky, pindah ke kantin yang baru. Oh iya. Nanti Ya, Pak. canggih itu, lebih canggih mudah-mudahan. Jadi bisa ngakses di sana nanti Mbak Karisa ya. Ya gitu ya Karisa. Dan tadi juga kalau dari kanal media sosialnya itu nanti bisa Anda ikuti di kemahasiswaan FBUI gitu ya, karena kaitan-kaitan misalnya dengan jadwal-jadwal taklim atau PDQ gitu, ada info update atau lainnya, nanti kita semaksimal mungkin untuk bisa sharing atau bisa membagikan informasinya itu via media sosial memang, karena sekarang juga media sosial ini bisa membantu ya kepada teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat karena ketika di posting nanti oleh tim kita atau admin kita, nanti informasi itu bisa langsung bisa dibaca dan bisa diketahui oleh para mahasiswa. Gitu ya Karisa dan teman-teman. Oke, teman-teman silakan itu panitia sudah men-share atau mengirim via fitur chat ya. Presensi sosialisasi SKP ini silahkan Anda isi gitu ya. Kita akan tunggu isian Anda itu paling lama 14.20 ya. Nanti akan kita tutup 14.20, jadi supaya yang lain tidak hadir juga tidak bisa ngisi nanti-nanti kan gitu ya. Jadi sekarang silakan Anda isi sebagai data presensi kita. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Ahmad Thohirin PhD Sami-sami. yang sudah memaparkan dengan baik terkait dengan SKPI di Universitas Islam Indonesia, khususnya bagi mahasiswa FBE UII. Oke, saya selaku moderator ya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri untuk pertemuan atau sosialisasi SKPI pada hari ini dengan sama-sama melapaskan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Rizky dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Thohiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin live Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.